Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek baca kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau sering disebut kitab Taqrib dengan penjelasan nahwu, sharaf, terjemah perkata dan juga dalilnya. Kita langsung saja, saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita pretelin satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabut Taharah. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Nah, kita akan bahas dari Kitabut Taharah terlebih dahulu ya. Ini judulnya nih, Kitabut Taharah. Nah, Kitabut Taharah. Pertama, saya akan berikan baris di dalam kalimat ini yang ada dua kalimat ini. Satu dhammah, dua kasrah. Jadi Kitabut Taharati, Kitabu Taharati. Nah, kalimat kitabu dia posisinya sebagai mudhaf, at-taharati sebagai mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah karena isi mufrad, maka diberikan baris at-taharati. Apa artinya mudhaf? Mudhaf itu yang disandarkan, sesuatu yang disandarkan namanya mudhaf. Adapun mudhafun ilaihi adalah sesuatu yang ada mudhaf disandarkan kepada dia, atau sesuatu yang ada sesuatu disandarkan kepada dia. Bingung? Nah, untuk lebih jelasnya begini. Misalkan saya membuat contoh begini. Adhafa Muhammadun baban ilal fasli. Muhammad menyandarkan pintu ke kelas. Ya, menyandarkan pintu ke kelas. Muhammad ini dia sebagai mudhif, orang yang menyandarkan. Ya kan? Kemudian baban itu mudhaf, sesuatu yang disandarkan. Disandarkan kemana tadi? Ke kelas. Berarti al-fasli dalam kaitan al-fasli dia sebagai mudhafun ilaihi, yaitu ada mudhaf yang disandarkan kepada dia. Baban berarti. Baban disandarkan kepada dia. Sesuatu yang ada sesuatu disandarkan kepada dia. Sehingga kalimat babul fasli susunannya sebagai mudhafun wa mudhaf ilaihi. Lalu kalimat kitabu ini i'rabnya apa? Marfu, mansub, atau majrur. Nah, ini tiga-tiganya bisa. Bisa marfu berarti dengan dhammah kitabu. Bisa mansub berarti dengan fathah kitaba. Bisa kitaba bisa. Bisa juga dengan kasroh berarti kitabi. Nah, kenapa begitu? Karena dia belum ada hukumnya. Ya. Berarti dia posisinya sebagai apa? Ini belum kita ketahui. Kita hanya bisa memperkirakan. Ya. Pertama, posisinya kemungkinan dia sebagai mubtada. Ya, Kitabut Taharati. Mana khobarnya? Khobarnya mahdzuf. Perkiranya apa? Takdirnya apa? Kira-kira begini. Kitabut Taharati kaza. Bisa begitu. Kitab Taharah begini. Bisa juga sebagai khabar. Kitabut Taharah sebagai khabar. Berarti ada mubtada yang mahdzuf. Takdirnya apa? Kira-kira begini. Hadza kitabut taharah. Bisa begitu juga. Sehingga mubtadanya hadza. Bisa juga dia sebagai fa'il. Jadi kitabu fa'il. Ya. Berarti ada fi'il yang mahdzuf. Apa takdirnya? Bisa seperti ini. Sabata kitabut taharah. Telah tetap kitab taharah. Nah, baik mubtada, khobar, atau fa'il semuanya marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Bisa juga naibul fa'il juga marfu. Naibul fa'il marfu berarti ada fi'il yang mahdhuf. Ya, naibul fa'il bi fi'lin mahdzuf. Takdirnya kira-kira yuktab. Bisa yuktab, bisa yuzkar, bisa kutiba, bisa dzukira. Ya, yuktab kitabut taharah. Ditulis kitab taharah. Bisa begini, bisa. Berarti dia marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Bisa juga dia maf'ulun bih. Jadi kitabut taharah posisi sebagai maf'ul bih bi fi'lin wa fa'ilin mahdzuf. Berarti bisa dibaca kitaba. Gimana kalau kitaba? Bisa. Aktubu
kitab at-taharah, kata muallif misalkan. Saya menulis kitab taharah. Bisa begitu, bisa. Dan yang terakhir bisa juga majrur, berarti dibaca kitabi. Nah, kitabi berarti ada amil yang mahdzuf. Misalkan begini. Nah, ungzur ila, ya, ungzur, lihatlah, ila kitabit taharah, sehingga kitabi majrur biharfi jarrin ila. Nah, bisa begitu ya. Nah, yang jelas ini susunnya mudhaf wa mudhafun ilaihi, kitab taharah. Berikutnya kita langsung. Nah, pertama ini al-miyah, saya berikan harokat al-miyahu. Kenapa dibaca dhammah al-miyahu? Nah, karena dia mubtada. Mubtada marfu. Ya, mubtada itu marfu. Ya, tanda rafanya apa? Dengan dhammah karena dia jam'ut taksir. Al-miyahu. Ya. Jamak taksir ada apa? Dari ma'un. Artinya air. Nah, memangnya air itu bisa berbilang ya. Nah, sehingga ada jamaknya. Nah, sebetulnya teman-teman, ma'un sendiri, kalimat ma'un sendiri dia adalah ismul jinsil ifrodi. Apa itu ismul jinsi ifrodi? Ismul jinsil ifrodi itu ma dalla 'alal jinsi salihan lil qalil wal katsir. Kama'in wa labanin wa asalin ghairiha. Jadi ma'un itu kalau bahasa Inggrisnya uncountable. Dia itu bisa mufrad, bisa jamak, ya, bisa sedikit, bisa banyak. Ya, bisa banyak. Jadi kalau ma itu juga bisa menunjukkan banyak, ya. Lalu kenapa ada miyah, ada jamak dari air? Karena ini sedang membahas jenis-jenis air, berarti maksudnya miyah di sini adalah dalam konteks banyaknya jenis-jenis air, bukan air itu sendiri karena air tidak berbilang. Ya, kayak garam, gula itu sesuatu yang akan tebal ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, begitu ya, al-miyahu. Berikutnya allati. Allati ini apa? Isim mausul. Ingat, isim mausul membutuhkan dua hal. Satu, silah mausulah, apa penyambungnya. Yang kedua, ada domir yang kembali ke allati. Ya, ada a'id. Nah, ada domir yang kembali ke allati. Nah, nanti kalau teman-teman melihat atau berjumpa dengan isim mausul, cari tuh dua itu. Silah mausulahnya apa? A'idnya yang kembali ke allati itu apa? Artinya yang. Kemudian yajuzu. Kenapa saya baca dhammah yajuzu, tidak yajuza, tidak yajuzi? Karena dia fi'lun mudhari'un marfu. Dia fi'il mudhari yang marfu. Ya, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa dia marfu? Apa yang menyebabkan dia marfu? Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Karena dia tajarrud, dia sepi dari, dia kosong dari amil nasab, ya, amil nasab, ya. Nasib itu amil nasab dan jazim amil jazm. Nah, di depannya tidak ada amil nasab dan amil jazm, tidak ada di sini. Sehingga kalau tidak ada kedua itu maka marfu. Artinya boleh atau sah. Nah, berikutnya biha. Nah, biha ini sebenarnya apa? Dia jarun wasmun domirun fi mahalli jarrin, ya. Jar itu bi. Nah, artinya apa bi di sini nanti listi'anah awil ilsaq. Nah, ini listi'anah. Isti'anah itu terjadinya perbuatan dengan wasilah itu gitu. Contoh misalkan katabtu bil qalam, aku menulis dengan qalam. Nah, aktivitas menulis itu terjadi dengan bantuan apa? Al-qalam. Tanpa bantuan al-qalam itu tidak terjadi aktivitas menulis. Maka bi di situ faidahnya lil isti'anah, listi'anah. Nah, kemudian ha ini ismun dhamir fi mahalli jarrin, ya. Artinya dengannya. Nah, fi'il ada. Nah, kemudian apa? Cari fa'il. Ya juzu. Boleh. Apa yang boleh? Nah, berarti di sini. Nah, tathiru. Kenapa dibaca tathiru? Karena dia fa'ilun marfu. Jadi fa'ilnya di sini. Ya juzu tathiru. Boleh bersuci. Fa'ilun marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Nah, artinya apa? Artinya bersuci. Nah, secara sorof, dia terambil dari
Tahhara yutahhiru tathiron. Ya, wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, kurang alif satu atau ini juga boleh ya, taf'ilun taf'ilan. Min thulathiyin mazidin bitad'ifil aini. Nah, ini babnya adalah fi'il thulathi mazid. Ya, thulathi mazid. Nah, mazid yang ditambah. Tambahnya adalah dengan tad'if al-ain. Apa ain maksudnya? Ainul fi'li digandakan. Nah, tahhara. Ain fi'il. Fa'ala. Nah, bersuci. Jadi kalau diterjemahkan sampai sini, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru, air yang boleh bersuci dengannya. Nah, tadi kita belum jawab. Ya, allati itu silah mausulahnya mana? Nah, maka kita jawab sekarang. Allati itu silah mausulahnya adalah yajuzu biha tathiru. Nah, ini silah mausulahnya. Nah, sekarang aid. Domir yang kembali ke allati itu apa? Pertama kita lihat dulu allati ini muzakkar atau muannats. Muannats. Kalau muzakkar allazi. Nah, berarti domir yang pasti kembali ke allati ini pastilah sesuatu yang muannats. Kalau tathiru, nah ini muzakkar sehingga bukan tathir yang kembali ke allati. Lalu apa? Nah, yang kembali ke allati adalah biha. Ha ini. Ha ini muannats, ya, kembali ke allati. Nah, itu sudah kita jawab silah mausulah dan juga aidnya. Berikutnya saya berikan harokah sab'u. Di sini sab'u dhammah, sab'u miyahi, sab'u. Nah, nanti belum ya. Nah, sab'u dia posisinya sebagai apa? Khobar. Khobar marfu. Ya, kalau khobar marfu tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya, ini mubtada, ini khobarnya. Selain itu dia juga punya posisi yang kedua. Nah, karena berikutnya ada sab'u miyahin, maka sab'u posisinya sebagai mudhaf. Ya, jadi ada dua posisi, ya khobar dan juga sebagai mudhaf. Artinya 7, sab'u itu 7, kemudian miyahin. Ya, miyahin tadi sudah saya bahas, ya, jamak dari ma. Posisinya sebagai mudhafun ilaih majrur, makanya dibaca kasrah miyahin. Sab'u miyahin. Artinya air. Kalau terjemahkan air yang boleh bersuci dengannya, sab'u miyahin, ada 7 jenis air. Kemudian di sini saya berikan harokat ma'us sama'i. Ma'us sama'i, ya, ma artinya air. Nah, dia sebagai apa? Dia badal. Badal lil marfu. Badal untuk yang marfu. Marfu yang mana? Pastilah kalimat sebelumnya. Kalau mudhaf majrur, berarti bukan ini. Mana yang marfu? Nah, ini dia ketemu nih, marfu. Berarti badalil marfu, badal dari sab'u. Ma'u, nah, ma'u dia badal dari sab'u. Badal ba'd minal kul. Kemudian as-sama'i. Nah, maka dia mau juga berposisi sebagai mudhaf. As-sama'i mudhafun ilaih, ma artinya air. As-sama'i mudhafun ilaih majrur, maka dibaca sama'i, ya. Sama'i artinya langit, air langit. Jadi pertama air langit. Berikutnya wa ma'ul bahri. Ini gampang ya. Wa itu harfu atfin mabniun alal fathi. Ya, apa bedanya al-fathu dengan al-fathatu? Nah, sudah dibahas ya berkali-kali. Nah, sebenarnya sama saja, cuma ya, untuk membedakan penggunaan saja. Kalau mabni itu al-fath. Kalau mu'rab seperti mansub itu fathatun, ya, alal fathati. Nah, begitu. Harfu atfin mabniun al-fathi, kalau ada huruf ataf pastilah ada yang ma'tuf. Nah, maka di sini ma artinya dan waw. Kemudian ma'u, ini ma'tuf. Ma'tuf lil marfu. Ma'tuf terhadap yang marfu. Mana yang marfu? Jangan jauh-jauh. Ini di sini ada marfu. Berarti dia ma'tuf ke ma'u. Ya, ma'tuf ke marfu, maka dia juga marfu. Makanya dia dibaca ma'u. Wa ma'ul bahri, dan dia juga posisinya sebagai mudhaf, maka berikutnya ada mudhafun ilaihi, sehingga dibaca al-bahri, majrur ya, mudhaf ilaihi majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Ma'atnya air, al-bahri laut. Nah, berikutnya wa ma'un nahri, ini gampang sama ya. Oh, di sini ada harfu atfin mabniun alal fathi, artinya dan. Kemudian ma'u ma'tuf lil marfu, juga sama, teratofkan ya terhadap yang marfu, artinya air. Kemudian an-nahri mudhafun ilaihi majrur, ya, sehingga dibaca an-nahri, ya, an-nahri. Apa artinya an-nahri? Sungai. Berikutnya wa ma'ul bi'ri. Nah, ini juga gampang.
Waw di sini harfu atfin, sudah sama saja ya dengan yang tadi. Kemudian artinya dan, ma'tuf lil marfu, dan dia juga mudhaf. Air artinya air, al-bi'ri mudhafun ilaih majrur, artinya sumur. Kemudian wa ma'ul aini, sama ya. Wa di sini adalah harfu atfin mabniun al fathi. Kemudian ma'tuf lil marfu, ma'tuf semua kepada yang marfu. Nah, rumusnya kalau mencari ma'tuf alaih itu, ma'tuf alaih cari yang terdekat. Ya, cari yang terdekat saja. Kalau nyambung, kalau nggak nyambung ya cari yang jauh. Kemudian al-aini mudhafun ilaih, maka dia majrur, artinya mata air. Kemudian wa ma'u thalji, ya, waw harfu atfin, sama saja mabniun al fathi, artinya dan. Kemudian ma'tuf lil marfu, ya, dan dia juga mudhaf, artinya air. Atsalji mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya kasrah, kemudian artinya salju atau es. Wa ma'ul barodi, ya, air, embun, ya. Wa di harfu atfin, ma artinya dan, ma'u ma'tuf lil marfu, mudhaf, al barodi mudhafun ilaihi majrur, ya. Itulah kira-kira. Jadi kalau kita terjemahkan menjadi begini. Nah, terjemahnya nih. Air yang sah digunakan untuk toharoh atau bersuci ada 7 jenis air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari sumber mata air, air salju, ya, ma'ut salji atau air es, dan air embun. Nah, itu ada 7. Apa dalilnya ketujuh air itu sehingga sah atau boleh digunakan untuk bersuci? Nah, ini saya cantumkan. Pertama, air mana nih? Air hujan atau air langit. Al-aslu fi ma'is sama'i, ya. Asal, ya, dalil utama, ya, tentang keabsahan air hujan sebagai air yang sah digunakan untuk taharah adalah ini dalilnya Al-Quran. Ya, surat Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Dan kami turunkan, ya, kami menurunkan kepada kalian dari langit, yaitu air, untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Nah, ini dalil. Ya, dalil dari Al-Quran. Yang kedua, wa fi ma'il bahri, ya, air laut. Nah, apa air laut dalilnya? Di an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridhoinya, ridho kepadanya, berkata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki bertanya, ya, salah bertanya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami ini mengarungi lautan. Ya, narkab, mengendarai di laut berarti mengarungi lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', dan kita membawa sedikit air. Ya, sedikit dari air, sedikit air maksudnya. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air tersebut maka kami akan kehausan. Afanatawadda'u bima'il bahri, apakah kita boleh, ya, berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, wattahuru ma'uhu wal hildu maitatuhu, ya, dia air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Ini menunjukkan bahwa air laut suci. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Hasan min wajhin, sahih min wajhin. Hasan jadi sahih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa fi ma'il bi'ri. Nah, ini tentang air sumur. Apa hadisnya? Hadis Sahal radhiyallahu anhu. Nah, ini Sahal ini tidak disebutkan di kitab Kifatul Akhyar. Nah, Sahal siapa? Semoga Allah ridho kepadanya. Nah, Sahal ini berkata, qalu ya Rasulullah. Kata Sahal, mereka berkata, ya. Siapa merekanya? Orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawadda'u min bi'ri budha'ah. Sesungguhnya, ya, kata mereka kepada Rasulullah, engkau berwudu
di sumur Budo'ah. Apa itu sumur Budo'ah? Wa fiha ma yunjin nas al-haid wal junub. Nah, sementara sumur Budo'ah ini di dalamnya adalah tempat orang-orang membuang sesuatu. Ya, orang haid, orang junub, orang yang membuang sampah, bahkan di sana ada bekas bangkai, darah dan sebagainya. Nah, tapi ceritanya sudah dibersihkan. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-ma' ini nanti di usul fikih keren nih, panjang ya. Rasulullah menjawab sesuatu dengan kalimat yang umum. Ya, sehingga bukan hanya sumur Budo'ah saja, tapi sumur-sumur yang lain. Jawaban Rasulullah ada al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, air itu, ya, air sumur itu suci, ya. Tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Nah, begitu. Jadi air sumur itu suci. Hasanahu Tirmidzi wa sahahu al-Imam Ahmad dan ghairuhu. Ini dihasankan, ya, oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, ini tentang air sumur. Berikutnya wa ma'un nahri wa ma'ul aini fi ma'nahu. Nah, sementara air sungai dan air mata air masih masuk, masih include ke dalam ke dalam hadis ini. Itu tentang hadis sucinya air sumur. Berikutnya, wa ma'u thalji wal barodi. Adapun air es atau air salju wal barodi dan juga air embun, fal aslu fihi haditsu Abi Hurairah. Nah, maka dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Wasmuhu, ini Abu Hurairah itu siapa sih namanya? Nah, kita sering dengar Abu Hurairah, siapa namanya? Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ternyata Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr alal asah, dalam pendapat yang paling kuat. Ya, itu nama Abu Hurairah. Ya, Hurairah kucing, bapak kucing, karena sering memelihara kucing. Qala, Abu Hurairah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fis salati, kalau bertakbir, takbiratul ihram fis shalah, di dalam salat. Nah, setelah takbir, sakata, ya, hunayyatan, beliau itu diam, hunayyatan, beberapa saat. Ya, waqtan qasir, ya. Diam beberapa saat, tidak langsung, qabla ayyaqra, sebelum membaca Fatihah. Fakultu, maka kata Abu Hurairah, aku berkata, tentu setelah sholat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqul, apa yang kamu baca, apa yang kamu katakan di waktu yang dimaksud itu, di waktu setelah takbiratul ihram itu. Qala, Rasulullah bersabda, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana bersihnya pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataaya bima'ith thalji wal barodi. Nah, ini ada nih. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku dengan apa? Dengan air salju atau air es dan juga air embun. Ada kalimat al-thalj dan al-barod. Nah, ini dijadikan dalil di dalam kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Nah, itulah teman-teman, silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.